Bapak dan Ibu ASN serta para pensiunan yang kami hormati dan kami muliakan dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali di saluran informasi kita ini. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, kami hadir untuk menyajikan sebuah narasi informasi yang tidak hanya sekadar berita permukaan, melainkan sebuah analisis mendalam, penting, dan krusial yang berkaitan langsung dengan jaminan serta tingkat kesejahteraan Anda sebagai abdi negara yang telah lama berbakti kepada nusa dan bangsa. Kami menyadari bahwa di tengah derasnya arus informasi digital, kepastian adalah barang mewah. Oleh karena itu, kami selalu berkomitmen untuk merujuk pada sumber-sumber yang valid, otoritatif, dan media nasional yang memiliki reputasi netral agar setiap poin yang Bapak dan Ibu dapatkan di sini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membedah tuntas detail regulasi ini, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu sejenak menekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen kami dalam memberikan update tercepat bagi seluruh keluarga besar ASN dan pensiunan PNS. Mari kita awali pembahasan kita dengan menyoroti sebuah kabar yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya terkait pemberitaan dari media Netral News yang menyebutkan terbitnya aturan baru dari Menteri Keuangan di penghujung tahun 2025. Pertanyaan besarnya adalah, apakah dengan terbitnya aturan ini, PT Taspen akan segera mencairkan tambahan gaji atau rapel bagi para pensiunan? Sebagaimana kita saksikan bersama, platform media sosial kini dipenuhi oleh narasi yang memicu harapan besar, namun sebagai abdi negara yang bijak, kita perlu mengikuti informasi ini dari awal hingga tuntas agar tidak terjebak dalam euforia yang keliru. Bapak dan Ibu sekalian, inti dari kegaduhan ini bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 118 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada akhir Desember kemarin. Kehadiran regulasi ini di detik-detik pergantian tahun memang secara instan mencuri perhatian publik, terutama para pensiunan, karena secara eksplisit membahas mengenai dana jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Banyak pihak yang langsung mengaitkan PMK ini dengan isu penyesuaian penghasilan atau sinyal hijau untuk cairnya rapel yang selama ini dinanti-nantikan. Namun, jika kita melakukan bedah regulasi secara objektif, kita akan menemukan bahwa fokus utama PMK 118 ini bukanlah tentang nominal angka yang masuk ke rekening bulanan Bapak dan Ibu, melainkan tentang tata kelola di balik layar. Isu kenaikan gaji memang sangat sensitif dan cepat menguat di masyarakat kita karena fakta objektif menunjukkan bahwa penyesuaian gaji rutin terakhir kali tercatat pada tahun 2024. Artinya, selama 2 tahun berjalan hingga memasuki tahun 2026 ini, belum ada penambahan penghasilan rutin yang signifikan bagi para penerima pensiun. Kondisi inilah yang menciptakan haus informasi, sehingga setiap kali muncul regulasi yang menyebut kata Taspen, Asabri, atau jaminan hari tua, masyarakat secara refleks menafsirkannya sebagai kabar kenaikan gaji, meskipun konteks hukumnya mungkin sangat berbeda. Mari kita lihat lebih dalam apa yang sebenarnya diatur dalam PMK nomor 118 tahun 2025 tersebut. Berdasarkan dokumen resmi yang kami pelajari, fokus utama Menteri Keuangan dalam aturan ini adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana jaminan sosial. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah iuran yang dikelola oleh badan penyelenggara resmi seperti PT Taspen dan PT Asabri dikelola dengan standar laporan keuangan yang lebih tinggi. Aturan ini mengatur dapur pengelolaan dana, mulai dari standarisasi laporan jaminan sosial hingga mekanisme pengawasan keuangan negara terhadap program jangka panjang. Tujuannya sangat mulia, yaitu memastikan bahwa dana milik ASN dan pensiunan tetap aman, tidak disalahgunakan, dan selalu tersedia ketika dibutuhkan sesuai standar negara. Namun, bagi Bapak dan Ibu yang mencari pasal mengenai kenaikan gaji atau penyesuaian nominal bulanan, kami harus menyampaikan secara jujur bahwa dalam PMK 118 ini tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur perubahan besaran gaji. Secara teknis hukum, PMK ini adalah instrumen administrasi dan pengawasan, bukan instrumen kebijakan fiskal untuk menaikkan penghasilan. Jadi, jika ada narasi yang menyebutkan PMK ini adalah dasar hukum kenaikan gaji Januari 2026, maka dapat dipastikan narasi tersebut adalah penafsiran yang kurang tepat. Lebih rincinya, Bapak dan Ibu, regulasi ini mempertegas pengelolaan 3 program dasar yang menjadi hak abdi negara, yaitu Tabungan Hari Tua, THT, Jaminan Kecelakaan Kerja, JKK, dan Jaminan Kematian, JKM.
Pemerintah menggunakan PMK ini untuk memberikan mandat kepada PT Taspen dan PT Asabri agar melakukan pelaporan manfaat tersebut secara lebih detail kepada negara. Fokusnya adalah kepatuhan administrasi. Lantas, bagaimana posisi Taspen dalam hal ini? Kita harus memahami bahwa PT Taspen adalah operator atau penyalur manfaat, mereka bukan pengambil kebijakan. Taspen hanya bisa mencairkan dana berdasarkan aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tanpa adanya peraturan pemerintah, PP, yang secara khusus mengatur kenaikan gaji, Taspen tidak memiliki wewenang secara mandiri untuk menambah nominal manfaat di luar regulasi yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk dipahami guna menutup ruang spekulasi yang menyebutkan bahwa Taspen sengaja menahan tambahan gaji. Kenyataannya, Taspen sedang menunggu instruksi resmi yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi daripada sekadar peraturan menteri. Sebagai edukasi hukum bagi kita semua, perlu diingat bahwa dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, kenaikan gaji pensiunan adalah kebijakan strategis yang harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah atau PP, bukan hanya melalui PMK. Hingga saat ini, acuan resmi mengenai gaji pensiunan PNS masih merujuk pada PP nomor 8 tahun 2025 yang belum mengalami revisi atau perubahan terbaru. Oleh karena itu, segala kabar mengenai tambahan gaji yang beredar saat ini memang belum memiliki landasan hukum yang sah atau standing legal yang kuat. Kita semua tentu berharap agar pemerintah segera mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini untuk mengeluarkan PP baru, namun hingga detik ini, janji atau kabar tentang kenaikan gaji di bulan Januari ini secara hukum masih berstatus informasi yang belum terverifikasi oleh regulasi. Kami menyarankan Bapak dan Ibu untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh judul-judul berita yang bombastis, dan selalu melakukan cek silang terhadap isi aturan yang sebenarnya. Sebagai penutup, informasi mengenai PMK 118 tahun 2025 ini harus kita tempatkan pada porsinya yang benar, yaitu sebagai langkah pemerintah untuk mengamankan dana pensiun kita dari risiko pengelolaan yang salah, bukan sebagai pengumuman kenaikan gaji. Kami akan terus memantau pergerakan regulasi di Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan dan segera memberikan update jika terdapat tanda-tanda terbitnya PP baru mengenai penyesuaian gaji. Harapan Bapak dan Ibu adalah harapan kami juga. Namun, menyajikan kebenaran adalah kewajiban utama kami di saluran ini. Demikian informasi yang dapat kami bagikan hari ini. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan mendinginkan suasana di tengah ramainya spekulasi. Tetaplah sehat, tetaplah optimis, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar kami tetap konsisten menemani masa purna bakti Bapak dan Ibu dengan informasi yang kredibel. Terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa. Sampai jumpa di update informasi penting berikutnya. Merdeka!